tamu lainnya ini merupakan seorang komedian yang namanya sampai dengan sekarang masih terus berkibar ya dan akan hadir bersama dengan sang suami di mana keduanya juga sempat diamankan pihak kepolisian karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Di pagi-pagi ambiar kita akan hadirkan ini dia Mami Nunung dan juga sang suami Mas Ian Sabiran. Mami Nunung, selamat siang. Mami kan terakhir datang ke sini bercerita tentang kondisi kesehatannya. Iya. Sekarang update-nya seperti apa? Alhamdulillah udah menjalanin kemo. Udah berapa kali? Baru satu kali nih. Satu kali ya. Gimana rasanya, Mam? Rasanya seperti Gurih-gurihnya nih. yang penting happy. Benar. Betul. Yang Itu penting aja. happy ya. Kita berharap Mami Nunung, Mas Ian selalu diberikan kesehatan dan kondisi fisik dari Mami Nunung semakin pulih, semakin sehat. Ya. Dan kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Mami sama Papi sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Mami Nunung, singkat, ketika ada berita selebriti tertangkap karena kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang, apa dalam pikiran Mami Nunung? Kecewa pasti. Sedih, ya. Karena kan kita pernah mengalami seperti itu, di titik seperti itu. Pasti ya, aduh nggak ngebayangin bagaimana sih perasaan. Perasaan dia dan juga keluarga pastinya ya. Apalagi yang sudah berkeluarga. Iya, oke. Kita mau kasih lihat ya. Sama Dawia, saya. Silakan boleh duduk. Duduk. Sambil kita juga mau kasih lihat, ini dia pengalaman dari seorang Mami Nunung dan juga Mas Ian. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Mami Nunung, apa sih awal alasannya bisa terjerat, bisa menyentuh barang haram itu? Awalnya itu ya coba-coba ya. Coba-coba. Sebetulnya yang mempengaruhi itu orang dalam sendiri gitu loh, masih keluarga gitu, lingkungan. Keluarga? Masih gitu. Jadi suami saya dulu yang dipengaruhin gitu pas tahun baru ya. Pas tahun baruan gitu. Saya udah pada ngapain sih, nggak ngerti gitu loh. Udah ngapain terus ya akhirnya aku kepancing juga gitu. Cuma gitu aja. Makanya narkoba itu kan nggak bisa coba-coba ya, Dawia ya, nggak bisa. Yuk nyoba yuk, kalau nyoba ya kebablasan pasti. Apalagi lingkungannya kuat gitu. Jadi ada pengaruh ya, pasti pengaruh dari lingkungan juga ya. Tapi ketika kita akan saksikan bersama, masyarakat Indonesia menyaksikan ketika proses penggerebekan di rumah Mami Nunung dan juga Mas Ian saat itu tertangkap bersama ya. Ketika pihak kepolisian datang, kemudian memeriksa, menggeledah, menunjukkan surat, apa dalam pikiran seorang Mami Nunung? Itu kayak orang mimpi aja gitu loh. Pada saat itu udah mau berangkat kerja, saya itu udah mau berangkat kerja. Itu kan ada foto Mami lagi taruh suratnya itu sambil nangis ya. Ya itu setelah udah proses ya. Kita udah mau berangkat kerja, tiba-tiba belum keluar kamar, mbaknya yang di rumah ngetok-ngetok pintu, Bu ada tamu dari Bandung, Mas siapa gitu ya. Terus aku nggak punya temen dari Bandung yang namanya Mas ini. Udah suruh tunggu aja di luar dulu, Ibu mau keluar. Belum sampai keluar, Bu tamunya semakin banyak. Udah. Udah langsung Mami kepikiran, oh kayaknya. Iya udah ini kayaknya enggak, iya udah feeling. Tapi apa suami itu? saya yang tak suruh keluar. Keluar Pak, hadepin dulu Pak, aku bersihin dulu semuanya yang ada di dalam. Bersihin tuh dalam arti kata apa? Sempat ada aku terpikiran? buangin di kloset itu. Ada terpikir, oh memang dibuang? Iya aku buang. Oh berarti kalau kita sambungin sama ceritanya Umi, mungkin dikira Umi buangin dia di kloset gitu ya Umi. Padahal kita benar-benar lagi kurang sehat perutnya. Oke, jadi memang saat itu memang dari Mami Nunung sempat membuang ke kloset? Iya aku buang ke kloset, sampai klosetnya kan Dibongkar? Gitu. Ketemulah di situ barang ketemu buktinya. suamiku tak suruh keluar dulu, ngobrol-ngobrol dulu di situ. Aku ada kesempatan, udah aku bersih-bersih. Dan aku memang orangnya kalau main kayak gitu memang bersih ya, jadi nggak mau yang kotor-kotor gitu. Aku buang ke kloset udah. Aku pikir aman, tapi kan kita kan tes urin, tes urinnya positif. Iya. Mas Ian kan yang menghadapi dari pihak kepolisian pertama maju ke depan ya, bahwa Mbak Nunung atau Mami Nunung masih berada di dalam kamar. Mas Ian kan sebagai seorang manajer sekaligus juga suami dari seorang Mami Nunung, di mana Mami Nunung punya nama besar yang begitu luar biasa sekali. Siapa masyarakat Indonesia yang tidak mengenal Mami Nunung? Ketika akhirnya polisi menunjukkan ini adalah surat penggeledahan, adanya dugaan penggunaan barang-barang haram, dalam pikiran Mas Ian sebagai suami dari Nunung yang namanya begitu besar? Ya lemas, kaget, terus
Ya mau diapain lagi ya dihadepin aja karena resikonya kan kita sebelumnya juga sudah tahu, cuma makanya kita hati-hati apa harus buang-buang. Ya kaget aja. Lemes kita berdua kayak orang mimpi aja, ini beneran apa enggak sih? Yang saya hadapin pada waktu masuk di kamera semua itu, ini kayak masih ini bener enggak sih? Ini bener udah Mbak kooperatif aja gitu. Oke. Respon keluarga ketika Mbak Nunung, Mami Nunung dan juga Mas Ian diamankan. Pasti Kabar shock seperti lah, ini. pasti shock. Ibu saya Ada tuh yang menghubungi semua Mami? enggak ada yang menghubungin saya udah nggak bisa pegang HP. Seketika itu udah nggak bisa pegang HP, jadi HP udah dipegang sama aparat kan. Jadi ya dari pihak kepolisian aja sama keluarga. Ketika itu dipisah Mami antara Papi sama Mami? Enggak, bareng, kita berangkat bareng. Cuman pas di Poldanya pisah. Untuk pemeriksaan ya. Iya. Tapi pertama kali orang yang dihubungin sama Mami Nunung siapa? Saya nggak bisa ngubungin siapa-siapa pada saat udah masuk itu udah langsung handphone langsung diminta. Jadi dan di situ kan ada keluarga saya banyak, anak-anak kan ada. Anak-anak saya suruh naik ke atas semua pada saat bapak-bapak dari kepolisian mau masuk. Anak cucu saya kan udah pada turun ketakutan anak-anak. Udah naik pembantu saya, mbak-mbaknya saya suruh naik semua ke atas gitu. Ya udah. Akhirnya kan ada salah satu dari kepolisian ngobrol sama anak saya, ini begini jadi mama sama bapak dibawa ke kantor dulu. Ya udah tahu lah. Mami Nunung sempat kepikiran karir yang dibangun selama puluhan tahun akan runtuh nggak sih? Pastinya itu udah udah nggak bisa kerja lagi nih, itu pasti pikiran yang pertama itu. Dan malunya kayak apa gitu pada saat konferensi pers harus menghadapi kan, kita nggak bisa. Itu Mami pakai baju orange? Nggak, aku karena bajunya nggak ada yang muat jadi aku Dawi pakai ini saat masih kursi waktu itu, jadi muat. ini saat momen konferensi pers ya, kita kasih lihat dulu, tapi sebelumnya kita lihat artikel. Ini ada headline-nya kurang lebih seperti ini. Nunung ngaku gunakan sabu untuk tingkatkan stamina. Betul seperti itu. alasan aja sebetulnya, itu alasan yang dicari-cari aja. Jadi alasan sebenarnya? Alasan yang dicari-cari aja yang nyoba-nyoba itu, nyoba-nyoba kemudian terus terlena ya. Gitu. Ketika konferensi pers bajunya kan seperti itu. Begitu sedih sekali kita juga melihat ekspresi muka dari Mami Nunung. Biasa ketemu sama wartawan kan untuk ceria, konferensi pers berita yang baik, gitu. Proyek yang baru, ketemu teman-teman media. Ya malu, pastinya malu banget. Tapi ya mesti harus dihadapin, kita nggak boleh nggak mau gitu, nggak boleh. Apalagi kan aku live terus kan di situ. Live jadi di mana, Mami? Ya di TV, jadi diminta di live gitu. Ya lu pikir lu di Instagram gimana sih, lu pakai nanya lah kemana? Live pada waktu ditangkep. Iya kan diliput. Iya kan ada orang yang nggak ngerti live ngapain, dikira live Mami Sri Mulat lagi. Tapi Mi, ini kan tadi dibilang bahwa alasan stamina itu hanya alasan saja. Sebenarnya memang karena mencoba dan terlena. Tapi sepengetahuan dari Mami Nunung, banyak nggak sih teman-teman selebriti yang menggunakan barang haram tersebut untuk meningkatkan stamina karena kerja mereka juga dari pagi ketemu pagi? Kalau buat aku sih enggak sih, stamina yang bagaimana, kita capek ya tidur. Betul. Ya tidur gitu aja. Kita habis pakai ya tidur. Atau mungkin untuk ini Mami ada percaya diri, kalau pakai begitu katanya biar rada agak kepercayaan dirinya itu ada. Tapi gitu. kita juga tentunya harus memutus stigma ini ya, bahwa banyak di kalangan masyarakat berpikir bahwa teman-teman selebriti yang bekerja di dunia hiburan menggunakan barang haram seolah untuk staminanya supaya bisa kuat menghibur dari pagi ke pagi. Tapi kan juga kita lihat itu hanya contoh kecil aja, sebenarnya hanya segelintir orang. Sementara banyak juga teman-teman selebriti lainnya yang kerja dari pagi sampai dengan pagi dan tidak menggunakan apapun dan staminanya tetap terjaga. Kalaupun staminanya tidak terjaga tapi mereka ya lemas, capek segala macam, manusiawi sekali. Iya. Tapi kan kita juga minum vitamin apa? Iya, minum vitamin. Nanti beli jamu sama saya deh. Ya. Jamu apa Kak? Ya jamu ulek dari Madura. Boleh coba dong kita. Mas Ian itu juga saat momen ditangkap pada akhirnya hasil asesmen direhabilitasi juga. Betul. Berapa lama kurang lebih Mas Ian dan juga Mami Nunung? 9 di rehabnya. 9 bulan. Tapi sebelum 9 bulan kita udah bisa kerja ya. Ya, nah, itu program dari rehab. Aku dari program rehab udah bisa kerja dan kebetulan salah stasiun TV-nya juga tidak keberatan. Jadi saya kalau pulang kerja ke tempat rehab, pulang kerja ke tempat rehab. Itu berdua Mami. Iya. Ketika bekerja pertama kalinya setelah kasus ini,
sempat ada perasaan Saya nggak berani natap percaya diri. penonton. Oh ya. Dan setiap yang saya takutin pada saat itu nanti bagaimana kalau ketemu sesama teman artis, teman selebriti itu pasti kan apa kabar, gimana itu. Aduh, aku ngomong apa ya, aku gimana, itu yang paling saya Itu sulit takut. ya? Sulit banget dan aku memang move on-nya agak lama ya, sampai aku kerja aja nggak mau melihat penonton tuh nggak mau. Jadi cuman diam aja gitu. Langsung percaya diri turun drastis Turun Itu drastis. ya Mi mempengaruhi ya. kesadaran. Mi, tapi kalau di dalam rehabilitasi itu ngapain aja sih? Kalau di dalam rehab ya Ya seperti dibeli penyuluhan begitu, cara Oh, dikasih tips penyuluhan. menghandle trigger. Olahraga ya, Ngantuk nggak dikasih penyuluhan? Enggak lah, kita kan pagi meeting gitu kan, pagi meeting dulu, terus nanti ada olahraganya sore, terus kita ada siestanya juga, ada tidur siangnya. Oh, ada kegiatan-kegiatan. Ada kegiatan-kegiatannya, nanti Jadi ada nggak waktunya ketemu sama Kebetulan dokter. aku bareng sama dikasih Dahlia. tahu. Oh, bareng juga rehabilitasinya. Ini untuk rehabilitasi ketergantungan narkoba, apakah mereka yang Sama diamankan itu seperti- harus mengeluarkan uang untuk biaya rehabilitasi? Oh iya. Itu berapa biayanya? Cuman sewa kamar aja itu. Kamar aja ya, Bayar kamar kamar normal. Tergantung tipe kamar Tapi mungkin. itu kok obat kan? Iya, kalau obat beli kalau kita Emang ada seperti- tipe kamarnya Mami kan? Ada tipe kamarnya. Aku baru rame-rame, ada yang VIP, ada yang kelas 1. Saat itu Mami dan juga Mas Ian ngambil kelas yang mana? Kalau suamiku tiga. kelas rame-rame, aku nggak milih yang VIP. Presiden suite Iya. kalau nggak salah. Berapa? Dawi sama Mama Nunung. Berapa Mami habisnya Berapa kira-kira uang yang keluar Mami? Banyak lah, 9 bulan. Jangan diingetin. Karena masalahnya udah nggak ada pemasukan tapi Sebentar. uang keluar terus Nah, gitu ya. ketika di rehab rehabilitasi ya. itu kan ini yang kita tidak tahu orang umum. Apa ada gejolak ingin menggunakan dan memakai? Apa antisipasi yang dilakukan oleh pihak rehab kepada kita? Pertama itu kita kan datang nggak langsung ketemu terus ngobrol apa segala, kita di Kayak Detox di- dulu, bisa detox. di detox Sendiri. selama 10 hari. Biasa. Detoxnya tuh apa? 10 hari ngapain dong diasingkan? Ya kita pokoknya masih enggak. Jadi kita dikasih Kayak vampir obat ya, Wak? sama mereka. Terus jadi kita masih dikasih terserah kita tuh. Kita mau tidur ke, mau makan ke, mau apa Didiemin kek, aja. didiemin aja dulu gitu. Nanti begitu kita udah dilihat, bisa diajak ngomong, bisa ketemu sama dokter, bisa ngobrol sama kencurnya konselor. udah hilang kayaknya Udah gitu. mulai mau berbagi gitu kan. Udah mulai ini baru tuh, terus nanti kita turun program. Mulai diajak meeting, kita belajar bangun pagi lagi. Oke. Ada psikolog yang mendampingi nggak sih? Ada. Tapi sempat merasa stres ketika dalam masa rehabilitasinya? Ya pastilah, stres itu. Iya orang Pasti. upiak-upiak di situ doang. Ya pasti stres lah. Nggak bisa kemana-mana Ketika gitu stres, kan. Ada mall? Bo, rehabilitasi Wi. apartemen kalau ada mall. Tapi ketika merasa stres seperti ya depres segala macam, apa yang diberikan oleh pihak rehabilitasi, pendampingan secara psikolog itu? Oh kita juga ada hiburan-hiburannya. Kalau malam Setiap minggu malam kita minggu ada kita SNE SNE gitu. dan karaoke. Jadi kita boleh karaoke, Kalau boleh yang apa, suami kayak istri gitu. juga kita dikasih itu Kamar, kok Mami. kamar untuk apa? HSI. HSI itu hubungan suami istri. Ada. Oh, enak. Oh gitu. Hak asasi manusia itu. Perlu aja. Ya, Malu lagi Kata Mas Ian malu. nungguin. Iya begini mah kok malu. tapi kan Malunya ketemu sama temen-temen Kalau tepuk rehab. tangan Mas. Iya. Sorak-sorak ya. Misalkan kalau habis HSI selesai. gitu mau Iya, habis selesai kan keluar gitu. disurakin. Oh itu beneran. Ya, Mami, pas keluar binar. Ami dan juga Dawia, tapi ketika rehabilitasi ini karena banyak sobat ambiar yang nggak paham juga. Kalau di rehabilitasi itu boleh keluar sesekali nggak sih? Misalnya Nggak ketemu boleh. Itu keluarga. ada tahapannya. Tahap ada kalau Ada tahapannya. Jadi nanti kalau setelah Iya. kita udah bisa inian apa segala, nanti ada tahapannya kita masuk ke re-entry. Nah itu kita udah mulai tuh, boleh bersosialisasi. Boleh pegang Nanti handphone. boleh pegang handphone, boleh ke pasar, boleh apa dari situ dulu. Nanti boleh kerja tapi pulangnya ke situ. Nah, boleh kayak aku boleh gitu. kayak gitu. Nanti ada tahapan-tahapannya. Gitu. Oke. Tapi itu setelah beberapa bulan ya. Ya memang ada proses yang harus dilewati ya. Tapi buat Mami Nunung, kita mendengar katanya bahkan Mami Nunung saking depresinya ini sempat mau menyiksa diri sendiri. Betul nggak sih? Semoga nggak bener ya. Ya sempat itu cuman karena
aduh gimana ya, Banyak pikiran. banyak pikiran ngelihat ibu saya sakit yang segitu parahnya, sampai ibu saya nggak ada tuh saya masih di dalam. Jadi ibu saya tuh dengar saya kena kasus itu langsung brek sakit, kena kanker lidah langsung, terus sampai nggak ada, sampai saya cuma sehari sehari dikawal diberi izin untuk lihat pemakaman. Iya, untuk lihat pemakaman. Menyakiti dirinya tuh seperti apa? Ya aku bentur-benturin di tembok itu kepala saya sampai telanjang-telanjang gitu yang baru datang baru pindah, datang mau sampai masuk ke pertengahan rehab. ya, pertengahan yang dia tak kejar di kamar tok bur sampai orang lu. Sebagai seorang suami ngeliatnya gimana? Menghentikannya seperti apa? Apa yang disampaikan untuk Mami Nunung? Ya saya kembali lagi kan di situ kan ada pendampingnya. Kalau saya ladenin, jadi nanti saya langsung lari ke ruangan pendampingnya, di situ langsung diselesain di situ juga, dijelasin. Mami Nunung kan tadi Mami bilang kalau almarhumah ketika tahu Mami Nunung sakit, maksudnya direhabilitasi, beliau langsung sakit, kemudian meninggal juga saat Mami masih rehabilitasi. Kepikiran terus dong, berarti orang tua sakit sementara tidak bisa menjenguk. Sampai sekarang sih kayaknya kayak belum move on, masih berasa bersalah banget. Jadi makanya ya gimana ya, sekarang bisanya cuma mendoakan aja di setiap sholat saya selalu kirim Al-Fatihah, doa-doa buat ya, sekarang cuman itu yang bisa kita lakukan kan. Itu yang ditunggu ya Mami. Iya. Ini jadi salah satu penyesalan terbesar bagi Nunung? Penyesalan terbesar buat saya. Bukan hanya menggunakan barang haram, tapi ibunda berpulang ketika kita tidak bisa mendampingi. Iya, pada saat ibu sakit saya nggak bisa ngurusin, saya nggak bisa apa. Ya udah, kita terima balasnya dengan ikhlas. doa buat diamankan. Tapi ketika Mami Nunung diamankan pihak kepolisian, masuk ke panti rehabilitasi, almarhumah sempat kontak atau menghubungi? Almarhum sempat datang ke tempat rehab. Bilang apa saat itu? Ya aku cuma gini, Bu, aku sekarang ini sekolah di sini, sekolah nggak ada polisinya kan, tapi ibu saya udah tahu. Terus iya cuman gitu. Dalam keadaan sakit karena bisa jadi cuma tiduran aja di situ. Cuman lihat saya sih dia tahu banget kalau saya bohong gitu. Bilang apa? Karena orang pertama kali yang tahu pertama kali saya ketangkap itu ibu saya. Ibu saya kan hobinya nonton sinetron, nonton TV. Kalau pagi jam 7 keluar berita kan, ibu saya loh, Nunung langsung dibangunin semua keluarga yang ada di situ kan, adik saya, kakak. Kalau Nunung ketangkap polisi, ibu saya yang pertama kali yang tahu. Ketika datang menjenguk, pesan dari almarhumah bilang apa sama Mami Nunung? Ya cuman kalau memang kamu di sini sekolah ya yang pinter gitu aja. Tapi saya tahu ibu saya itu ngerti kalau saya bohong. Pesannya simple, menganggap bahwa ini satu cobaan biasa, tapi sebenarnya maknanya begitu dalam ya. Seandainya Mami Nunung bisa mengungkapkan isi hati dan juga kalimat kepada almarhumah, apa yang ingin disampaikan yang belum terungkap atau belum tersampaikan? Ya penyesalan gitu, gimana ya saya nggak bisa ngerawat ibu saya. Padahal kan saya punya tanggung jawab harus ngerawat ibu saya, tapi pada saat itu nggak bisa. Kita cuma dikasih waktu ibu sakit, jenguk sekali, sampai ibu nggak ada, almarhumah nggak ada, dikasih waktu cuma sehari. Itu sampai sekarang saya nggak bisa, belum bisa memaafkan diri saya sendiri gitu. Seandainya bisa menyampaikan sesuatu kepada almarhumah, apa yang disampaikan? Ya buat ibu bahagia di sana. Amin. Pokoknya yang terbaik buat ibu. Saya sebagai anak hanya sekarang cuma bisa mendoakan semoga ibu ditempatkan yang layak di sana. Husnul khotimah. Husnul khotimah. Amin. Kita juga minta maaf karena sudah melakukan itu ya, karena kita jadi ibu sakit gitu. Ahli khair insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga ini menjadi insyaallah ya Rabb, mudah-mudahan ya. Dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam syafaatnya Rasulullah SAW dan buat Nunung juga dalam ridhonya ibu. Amin. Karena dia cuma pisah tempat tapi dia tahu semuanya. Iya. Ya insyaallah mudah-mudahan itu yang kita minta. Dan kita semua insyaallah bi husnul khotimah. Ya Allah ya Rabb. Amin dalam ridho Allah. Amin ya. Amin ya. Buat sobat Ambiar, semoga ini menjadi pembelajaran untuk siapapun yang menyaksikan bahwa sekali lagi menjadi korban ketika menggunakan barang haram bukan dirinya sendiri tapi keluarga menjadi korban yang begitu menderita ya. Dan berbicara mengenai kasus selebriti tersandung
penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Kita juga akan hadirkan bintang tamu lainnya. Kali ini ia hadir bersama dengan sang istri. Beberapa waktu yang lalu juga ia sempat tersandung kasus yang sama. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Gary Iskak dan juga Richa Novisa. Ya ampun, luar biasa. Selamat pagi Gary Iskak dan juga Richa Novisa. Kita sebelumnya mengucapkan Terima kasih. Ini ya, pasti kalau Gary Iskak datang ke sini dia akan menjelaskan dengan caranya yang berbeda ya. Dengan lebih fun, dengan lebih seru juga, tapi tetap intinya menjadi pembelajaran untuk kita semua ya. Dan ini juga kita lihat bersama-sama bahwa yang namanya barang terlarang ini tidak mengenal mau pria, mau wanita, umurnya berapa, apapun pekerjaannya, kalangannya pun apapun itu juga pasti bisa saja tersandung karena kasus yang satu ini ya. Kita akan cari tahu seperti apa kisah dari seorang Gary Iskak yang sempat tersandung dan bagaimana dia bisa bounce back kembali lagi bersama dengan sang istri. Tetap bersama kami hanya di Pagi-Pagi Ambiar.